Nama Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, sampai saat ini masih menyimpan misteri. Karena mantan Kabareskrim Polri ini selalu dikaitkan dengan persoalan cicak buaya, persoalan tangisan di DPR di Komisi 3, juga pencopotannya sebagai Kabareskrim, kesaksiannya pada saat muncul di pengadilan Antasari, dan tentu saja belakangan dengan beredarnya dokumen yang disebut testimoni Susno. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kalau kita panggilkan Susno Duaji? Baik, terima kasih. Siap. Silakan duduk Pak Susno. Selamat malam. Malam. Pertanyaan pertama. Baru duduk sudah dikasih pertanyaan. Mengapa Anda memakai jaket seragam Polri? Wah, jadi keledai itu kan tidak mau terjerumus 2 kali di dalam lubang. Saya pakai jaket, kalau seandainya mau pakaian dinas, saya sudah pakai dinas. Suatu saat kalau pakaian dinas disalahkan, saya juga sudah pakai preman di dalamnya. Jadi Anda rupanya trauma dengan teguran bahwa Anda memakai pakaian seragam pada saat kesaksian di Antasari? Oh, tidak trauma, tapi saya maunya bangsa Indonesia itu janganlah energinya habis hanya untuk mempersoalkan baju itu. Apalagi baju Susno gitu. Tapi Anda sendiri sebenarnya masih polisi atau tidak? Masih. Persoalannya dalam rapat pimpinan Polri baru-baru ini, yang dibuka oleh Presiden SBY, Anda tidak ada di sana. Ya, karena yang diundang itu kan rapat pimpinan, bukan rapat pengangguran. Gitu, saya kan nganggur. Jadi penganggur tidak diundang di situ. Ini serius ini? Ya. Jadi Anda tidak diundang? Tidak. Saya tidak diundang, itu saya persoalkan. Pertama. Oh, Anda persoalkan? Ya, saya tanya gitu. Persoalkan, saya tanya. Kenapa tidak diundang? Oh, Anda nanti akan hadir pada saat diskusi kelas. Tapi saya tunggu juga diskusi kelas lewat juga. Ya, karena diskusi kelas saya sangat mengharapkan hadir, sebabnya salah satu yang mereka bicarakan adalah masalah reformasi. Nah, tapi saya berpikir, oh berarti ini reformasi tidak ala Susno Duaji. Oh tidak apa-apalah, mungkin mereka punya Allah lain lagi gitu ya. Iya. Nah. Sebenarnya tugas Anda sehari-hari ini apa? Tugas saya kan katanya harus masuk kantor. Ya, saya Anda masuk nggak? Masuk. Halaman kantor tapi ya. Jadi masuk halaman kantor lewat pintu depan, keluar pintu belakang, kan sudah masuk kantor. Tapi Mabes Polri mengatakan atau menegaskan bahwa Anda pada dasarnya tetap dikasih ruangan, dikasih supir, ajudan, mobil dinas, Anda terima gaji? Ya, terima gaji. Tetapi masalah ajudan dan sebagainya kan sudah ditarik. Dan bagi saya tidak masalah. Ditarik ajudan, ditarik supir, ataupun ditarik pengawal, toh saya sudah dikawal oleh Allah kan. Itu yang ngawal saya. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa Anda ini selalu mencitrakan diri sebagai perwira tinggi polisi yang dizolimi oleh institusi Anda. Tapi sebelum Anda jawab, ada baiknya kalau kita lihat dulu liputan berikut ini. Upaya penyelamatan Bank Century menuai masalah besar dan belum juga berakhir hingga sekarang. Di balik silang pendapat soal penyelamatan bank itu, nama Susno Duaji melejit bak sebuah meteor. Awalnya, nama Susno disebut-sebut terlibat dalam proses pencairan dana milik Budi Sampurna, salah satu nasabah terbesar Bank Century. Dugaan itu bahkan sempat tersadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Susno pun marah. Bicara soal alat sadap, keluarlah sebuah istilah cecak buaya yang kemudian jadi perseteruan seru antara KPK dan kepolisian. Dengan buntut penahanan 2 petinggi KPK, Bibit Chandra. Urusan Susno kemudian menjadi bercabang.
Pertama, soal suap atau korupsi dalam proses pencairan dana Budi Sampurno tadi. Juga soal pertemuan Susno dengan Anggoro, tersangka korupsi di Singapura. Kedua, soal dugaan keterlibatannya dalam rekayasa kriminalisasi KPK yang berbuntut penangkapan Bibit Chandra. Ini berdasarkan rekaman penyadapan Komisi Anti Korupsi yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Rekaman itu menyeret-nyeret nama Susno Duaji sebagai petinggi di Polri. Halo, nggak jadi ke Pak Susno? Udah Pak, tadi buru-buru, ketemu sebentar. Terus saya jelaskan Pak Ketut bilang itu yang Anggoro itu punya, masih perlu pendukung berita acara sama pernyataan. Semua tuduhan itulah yang kemudian membuat Susno harus kehilangan jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabareskrim. Pada akhir November 2009, Mabes Polri secara resmi mencopotnya dan menjadikan Susno sebagai perwira tinggi non-job. Tanggal 7 Januari lalu, Susno kembali membuat tindakan yang mengejutkan. Ia hadir di persidangan Antasari dan bertindak sebagai saksi dan berbaju seragam Mabes Polri. Seorang yang dapat tugas tentunya kan ada kepentingan, ya. Kepentingan utama, apalagi sebagai seorang jenderal, ya, to success the mission, ya, is the first, and the second I don't know. Sebagian orang menganggap kehadiran Susno di pengadilan adalah sebuah perlawanan. Perlawanan atas semua tindakan yang ia anggap telah menginjak harga dirinya. Mengapa Susno melawan? Kartu truf apa yang ia miliki sebenarnya? Pertanyaan di ujung videotape tadi adalah kartu truf apa yang dia miliki? Saya juga ingin tahu dan saya yakin penonton juga ingin tahu. Anda ini hebat sekali kelihatannya ya. Tapi sebelum itu, Pak Susno, saya ingin mengingatkan Anda kembali bahwa pertama acara ini direkam. Kedua, acara ini disaksikan oleh penonton di dalam ruangan ini maupun penonton yang ada di seluruh Indonesia. Dan setiap ucapan Anda akan diperhatikan dan diingat. Artinya, apakah Anda siap untuk melanjutkan wawancara ini atau kita bubar saja? Saya sangat siap dan menangis kalau berhenti. Saya ini orang awam. Saya tidak mengerti terlalu banyak soal struktur organisasi di kepolisian. Tetapi yang saya pahami bahwa di dalam kepolisian, ya, maupun sama seperti di TNI, itu ada yang namanya semacam sumpah prajurit. Sumpah prajurit ini diartikan bahwa Anda dalam keadaan apapun harus menjunjung tinggi institusi Anda. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ada kesan Anda justru menjelek-jelekan institusi Anda. Sampai di sini apa penjelasan Anda? Justru kalau saya katakan bahwa saya sebaliknya, saya sangat mencintai polisi dan saya sangat mencintai Kapolri. Saya tidak mau institusi saya yang tugasnya penegak hukum justru dia menjadi institusi yang membelokkan hukum. Demi cinta saya kepada organisasi saya rela menanggung risiko apapun juga dengan cara beginilah kalau kita menyampaikan kebenaran. Banyak orang bilang, itu kan karena ketahuan. Iya. Kalau nggak ketahuan waktu itu pasti masuk kantong itu. Pak Susno, kembali soal cicak buaya. Kan ini awal mula nama Anda kemudian disebut-sebut dan banyak orang menjadi begitu benci pada Anda. Nah,
pada saat itu orang menganggap Anda begitu arogannya, begitu sombong, begitu sok berkuasa. Boleh tahu nggak apa yang sebenarnya yang terjadi? Pada saat wartawan menanyakan, Pak Susno, kok Anda tahu disadap oleh sebuah institusi? Terus dari mana? Oh, saya bilang alat kita lebih modern gitu kan, bisa tahu. Oh kalau gitu perbandingannya seperti apa sih? Nah saya kan bukan orang IT kan, tidak tahu saya bawa modelnya ini, modelnya nggak tahu. Ah gampangnya apa sih? Ada arwana di dalam akuarium. Kalau saya bandingkan, arwana berbanding ikan mas kan sulit. Atau anak arwana berbanding bapak arwana susah juga. Segede apa? Kebetulan ada cecak. Nah, kalau cecak itu kakaknya apa? Ada yang bilang tokek, Pak. Ada lagi yang nyeletok buaya, Pak. No, ada juga yang nyebut Godzilla. Saya bilang kebesaran nanti. Udah buaya aja deh. Nah, jadilah buaya. Tetapi saya bilang belum berhenti. Itu peralatan. Nah, kalau berbandingan kekuasaan, kewenangan, yang buaya itu adalah institusi itu, KPK. Kami adalah cecak. Karena saya tahu kewenangannya. Dengan kekuasaan yang lebih besar dengan kekuasaan daripada polisi. Jauh lebih besar. Jadi yang Anda maksud di sini sebenarnya lebih pada perbandingan peralatan. Peralatan. Nah, tetapi saat itu yang masalah kekuasaan tidak masuk. Kemudian tidak tahu pastinya berapa lama ya, tapi seakan-akan ada hubungan antara pernyataan Anda, kemarahan Anda waktu itu terhadap teman-teman di KPK dengan tanda kutip kriminalisasi Pak Bibit dan Pak Chandra. Masalah cecak buaya itu kan terjadinya kan awal tahun 2009. Pak Bibit dan Pak Chandra itu bulan Oktober. Jauh benar. Setelah reda cecak buaya kan timbul lagi dia. Mengapa? Kan kalau ditangkap dan dikriminalisasi, ditahan, kemudian arus rakyat demikian derasnya menuntut itu, pasti harus ada dalang kan. Tidak mungkin rakyat akan menanyakan siapa sih yang dalangnya. Karena semua orang sudah tahu. Kalau terkait penyidikan, pasti Kabarisskrim. Tetapi mereka lupa, untuk kasus ini ada pengecualian. Kabarisskrim tidak dilibatkan. Saya katakan. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Jadi, ini agak aneh, kenapa? Nah, pertama pertimbangan yang diberitahukan Kapolri kami sangat baik dia. Beliau pemikirannya jauh lebih pintar. Pintarnya beliau apa? Untuk menjaga konflik kepentingan antara Susno Duaji dengan pimpinan KPK. Kemudian sebelumnya terjadi isu cecak buaya dan sebagainya, walaupun sudah selesai. Jadi sehingga, untuk menghindari konflik of interest. Ya, sehingga Susno Duaji tidak diikutkan. Maka dibentuklah ketua timnya, saya katakan itu adalah Direktur 3 tim penyidik. Direktur 3 itulah yang disebut dengan Truno 3. Nah kemudian Direktur 3 dikoordinir oleh siapa? Oleh Wakabarisskrim. 2 Wakabarisskrim. 1 Wakabarisskrim gagal, dicopot. Gagal apa? Tidak berhasil. Tidak berhasil apa? Misinya. Misinya itu apa? Nah, itu yang saya tak tahu. Karena saya tidak ikut di situ, jadi saya tidak tahu misinya. Tetapi gagal dan dinonjobkan sampai sekarang masih. Nah, itu namanya Pak Hadiatmoko. Kemudian dibentuklah tim baru, Wakabarisskrimnya baru, dan sekarang berhasil. Ketua timnya naik Brigjen, kemudian koordinatornya naik menjadi Irjen, kemudian Kabarisskrimnya dicopot. Baik, waktu itu banyak pihak yang meminta Anda untuk mengundurkan diri. Ya. Karena Anda dianggap adalah otak dari kejadian ini. Ya. Penahanan Pak Bibit dan Pak Chandra. Tekanan begitu besar, tapi kita tunggu, termasuk saya, berharap-harap nih, mudah-mudahan mundur beneran nih orang. Tapi tidak terjadi. Nah, kenapa Anda begitu kuatnya sampai tidak bisa disuruh mundur atau dimundurkan? Jadi itulah kekuatan Tuhan ya. Mengapa saya katakan kekuatan Tuhan? Tuntutan daripada tim 8, Kabarisskrim harus mundur. Karena Kabarisskrim adalah perikayasa kasus. Dialah biang keroknya. Dialah musuh bersama kita. Walaupun belum diperiksa. Tetapi si pemegang decision untuk memundurkan saya, bagaimana dia mau mundurkan? Wong dia tahu persis bahwa Susno ini tidak terlibat. Baik, menarik juga kalau melihat
penampilan Anda di Komisi 3 ya. Iya. Jadi waktu itu Anda menangis dan tadi Anda sudah mengaku sendiri bahwa Anda tahu dibilang bahwa ini tangisan buaya. Kemudian banyak orang hari itu begitu benci pada Anda karena Anda dianggap bersandiwara. Ya. Saya enggak, katanya enggak. Lo sudah tahu. Sebagai seorang muslim, lillahi ta'ala, saya tidak pernah mendapat duit 10 miliar. Dari siapapun terkait dengan katanya kasus Bank Senturi. Saya sudah mendatangi KPK 2 kali untuk klarifikasi, bahkan untuk diperiksa. Kemana lagi saya harus mengadu? Mengadu ke instansi sendiri, mengadu ke KPK. Saya nyatakan kepada anak istri, saya sudah ngadu kepada Tuhan, cabutlah nyawa saya kalau saya lakukan. Tapi tudingan itu masih juga. Pak Susno, lepas dari sebagian orang menganggap ini hanya sandiwara, boleh tahu nggak apa sebenarnya yang Anda rasakan pada saat Anda mengucapkan kata-kata tadi itu? Itu apa namanya? Ini adalah tangisan pertama. Pertama saya menangis. Ibu saya meninggal pun saya tidak nangis. Dan saya tahu bahwa saya seorang jenderal dan jenderal tidak boleh menangis dan tidak pernah menangis. Tapi pada posisi itu saya adalah seorang bapak. Sehingga atribut-atribut yang nempel pada saya saat itu sudah hilang semua. Yang saya ingat adalah anak istri akibat dari saya. Sekarang kita lupakan dulu soal kemarahan Anda karena Anda disadap. Tapi kita masuk kepada isi pembicaraan yang disadap. Di situ kelihatannya ini kalau kita rekonstruksi lagi, itu berkaitan dengan kasus Bank Senturi dan upaya dari salah seorang nasabah yaitu Budi Sampurna untuk mendapatkan kembali uangnya. Nah, kemudian di situ terkesan bahwa Anda sedang membantu dan untuk itu karena sempat disadap ada angka 10. Ada yang bilang 10 miliar, ada yang bilang 10% dari 18 juta US dollar uang Budi Sampurna yang tanda kutip hendak Anda selamatkan. Sampai di sini sejauh mana kebenarannya? Masalah penyadapan itu justru saya yang beritahukan. Saya kan lapor. Pak, ini HP kita banyak disadap. Hati-hati. Anda lapor kepada? Ya pimpinan kan semua. Dalam satu rapat. Jadi kita hati-hati. Nah terus suatu saat kan ada pengacara datang. Saya bilang kalau bicara sama saya hati-hati. Telepon saya ini kan sudah saya proklamirkan ke seluruh Indonesia. Karena itu adalah hotline yang saya bangun kepada masyarakat, kalau mau menghubungi saya terkait dengan baris krim, silakan di nomor itu. Nah kemudian kita nelpon, jaraknya begini. Ada juga pejabat intelijen di situ ya, Kabik dan sebagainya. Tunggu, pembicaraan itu memang sengaja Anda ciptakan? Ya mereka kan telepon-teleponan sama saya dekat gini kan. Saya bilang kalau telepon sambil banyak ya. Oh kalau telepon yang nggak bisa disadap, telepon apa? Ya saya bilang nggak tahu lah. Yang penting hati-hati nelpon saya. Saya tetap masih penasaran, maaf Pak Susno. Soal 10, angka 10 tadi ya, anggap aja 10 miliar. Anda disadap. Terus kemudian belakangan kan Anda bilang, ini hanya semacam kontra intelijen untuk menyingkapkan siapa sebenarnya yang melakukan penyadapan. Jadi Anda intinya kan mau menjebak nih. Ya, kontra intelijen itu kan keluarnya dari Pak Buyung CS kan saat tim 8 kan. Karena ditanya, wah kalau gitu Anda ini main-main. Saya bilang, kalau serius ya udah dapat duit saya kan. Ya kalau nggak serius kan main-main, itu orangnya masih hidup saya kan. Nah, tunggu dulu, saya tetap nggak percaya. Saya dan banyak orang tidak yakin dengan jawaban Anda ini. Karena banyak orang bilang, itu kan karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan waktu itu pasti masuk kantong itu. Nah, sampai di sini bagaimana? Jadi uang masuk kantong ya. Pertama kan itu kan sudah saking saya ininya kan. Mari kita cek sampai ke siapa namanya. Saya datang KPK karena isu itu demikian berkembang.
diminta diperiksa di KPK, saya minta diperiksa oleh Irwasum, kan itu kan nggak terbukti semua kan. Karena saksinya pun ada, saya berbicara itu kan ada saksinya. Kepala BIK kami, Kepala BIK itu Badan Intelijen Kepolisian. Jadi saksi-saksi ini satu hari bisa diminta kesaksian ya, bahwa bisa saja. itu dalam konteks Anda main-main, ya. Tanda kutip main-main. Ya bukan pula. Atau kontra intelijen lah, apapun namanya. Bukan kontra intelijen, kalau kontra intelijen tidak seperti itu kan. Nah ini katanya dalam rangka kita kalau nggak percaya saya bilang masuk itu. Ya, jadi kembali lagi ya Pak Susno, orang percaya karena belakangan kan diketahui bahwa ada surat menyurat. Anda memberikan 2 surat kalau tidak salah ya, kepada Bank Senturi yang berkaitan dengan dana Pak Budi Sampurna di Bank Senturi. Ya. Nah ini bagaimana? Nah itulah kewajiban saya. Karena saya tahu diperiksa, yang memeriksa kasus ini kan Baris Krim. Hasil pemeriksaan Baris Krim, dana ada. Yang menarik bukan pemiliknya. Rekening depositonya ada, tapi ditarik oleh orang lain. Maka begitu dia mau mencairkan duit itu, tentunya pihak Bank Senturi kan minta keterangan. Pasti ke Baris Krim kan. Surat itu diterbitkan atas permintaan dari bank yang bermasalah itu kan, sehingga turun. Begitu turun pertama suratnya masih kurang sempurna katanya, harus disebut pada rekening nomor berapa. Setelah disebut dan tidak pernah di surat itu mengatakan minta dicairkan. Isinya? Hanya bahwa dasarnya permintaan pembicaraan dengan manajemen bank Senturi, kemudian LPS, kemudian rekening tersebut betul ada, tidak ada masalah. Orang yang akan kita minta kesaksian, ya saya belum katakan tersangka, kesaksian itu salah satu diantaranya sedang ikut pemilu presiden, wakil presiden. Pak Susno, ya. Anda jauh sebelum kasus Bank Senturi ini meledak seperti ini, Anda sebenarnya sudah melakukan penyelidikan. Iya, betul sekali. Adanya dugaan bahwa ini ada sesuatu di Bank Senturi. Iya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk melakukan penyelidikan? Kewajiban jabatan. Apa hasil temuan Anda? Hasil temuan kami bahwa pada waktu itu diduga bahwa permintaan dana itu kan 1,3 kalau tidak salah, perpunya belum ada, tapi dana sudah turun, sudah lebih dari 4 triliun pada waktu itu. Dan masih ada yang belum dapat ganti. Sehingga dari kejaksaan maupun dari KPK dan sebagainya, wah ini dicurigai. Nah kita tahu ternyata KPK lebih dulu, dia sudah mengirim surat kepada BPK, minta diaudit. Nah kami dari Baris Krim sudah mengumpulkan data. Tunggu nanti kalau sekarang pemeriksaan ini tidak tepat. Kenapa? Jadi ini masih tingkat penyelidikan? Penyelidikan. Bukan penyidikan? Bukan. Nah saya belum mengerti yang Anda bilang tidak tepat tadi itu apa yang tidak tepat? Pada waktu itu sudah menjelang, karena kasus ini banyak sekali kan berkembang, sudah menjelang bulan September. September itu selesai Pilpres kalau nggak salah ya, sudah penetapan pemenang, kemudian masuki bulan Oktober menjelang pelantikan dan sebagainya. Karena nantinya kalau kita periksa, saya bilang pasti ada orang yang akan kita minta kesaksian, ya saya belum katakan tersangka, kesaksian itu salah satu diantaranya sedang ikut pemilu presiden, wakil presiden. Nah nanti kalau polisi memeriksa pada saat ini, jangan-jangan nanti dikira polisi menjadi alat dari salah satu partai. Memang hukum harus ditegakkan, tetapi timingnya harus tepat. Nah sekarang saya kira sudah tepat sekali timingnya. Karena dan saya dengar juga kan akan selesai, kan diselesaikan secara hukum. Baik, saya akan lanjutkan lagi karena kemudian belakangan kan muncul sebuah dokumen di Pansus yang beredar. Dan disebut bahwa itu adalah testimoni Susno. Tapi sebelum itu tentu kita perlu lihat dulu apa yang terjadi pada saat Pansus itu. Akhirnya,
Susno Duaji pun dipanggil oleh Pansus Bank Century. Di sana, dia membuat sebuah kehebohan dengan dimunculkannya sebuah dokumen yang kemudian disebut sebagai testimoni Susno. Muncul pro dan kontra. Apakah dokumen itu benar-benar dibuat dan diserahkan Susno pada Pansus? Kontroversi lain adalah apakah testimoni Susno itu menjadi alat bukti baru yang sah bagi Pansus? Pak Susno, apakah betul Anda yang mengedarkan dokumen itu? Ya, betul saya. Dan kebetulan 2 hari setelah saya bersaksi, saya berangkat umroh. Mestinya di Tanah Suci saya tidak lagi ngurusi gini. Tapi begitu saya buka SMS-nya udah penuh, akhirnya saya jawab. Betul itu testimoni Bapak, saya bilang saya sanggah namanya testimoni. Karena kalau testimoni itu nilainya lemah sekali. Ore-orean dikasihkan kan. Itu saya bilang fakta pendukung dari keterangan yang saya berikan di bawah sumpah. Tapi kalau dari penjelasan Mabes Polri, dari dokumen yang ada, kesaksian, sama sekali belum pernah ada penyelidikan mengenai kasus Bank Senturi, apalagi disebut-sebut adanya indikasi terhadap salah satu kandidat wakil presiden. Jadi ini Anda melakukan penyelidikan ini resmi atau tidak sebenarnya? Saya Kabarisskrim, sayalah yang megang kendali penanganan perkara di situ. Kemudian saya sudah memerintahkan anggota menghimpun informasi terkait itu. Apakah hal ini Anda laporkan kepada Kapolri waktu itu? Bahwa Anda sedang melakukan penyelidikan? Oh iya, lapor ada kan. Kita apa kegiatan kita? Tertulis, lisan? Beliau tahu kasus ini. Setiap saat kita perkembangan kasus-kasus ini selalu kita laporkan. Apakah ini berkaitan dengan perintah Pak Yusuf Kalla untuk melakukan penangkapan terhadap Robert Tantular? Itu awal pada bulan penangkapan pada bulan November. Itu pun berdasarkan penyelidikan juga. Pada saat ada perintah Pak Yusuf Kalla untuk nangkap, kemudian Kapolri kan langsung nanya kepada saya, cukup kuat untuk ditangkap atau tidak? Nah, maka benar sekali bahwa penangkapan itu dasar hukumnya bukan perintah. Dasar hukumnya adalah bukti permulaan yang cukup. Pak Susno, ya. Kalau waktu itu Anda tanda kutip menghentikan atau tidak melanjutkan. Apakah dengan demikian Anda juga bisa dituduh ikut menyembunyikan adanya tindakan korupsi atau istilahnya dugaan tindakan korupsi? Oh tidak, karena yang membuat kebijakan bahwa kasus ini kalau disidik pada saat itu akan menimbulkan kegoncangan, itu tanggung jawab saya. Anda yakin bahwa kalau waktu itu tidak seperti sekarang kondisinya, kemudian kandidat tersebut menang sebagai wakil presiden, Anda masih Kabaresskrim, Anda yakin Anda berani mengusut itu? Why not? Dari mana keyakinan itu ada? Ya, saya ini kan diciptakan sebagai aparat penegak hukum. Hukum itu harus berlaku sama kepada siapapun, termasuk kepada diri saya, anak saya, dan istri saya. Nah, kalau saya sudah cukup alat buktinya bahwa ini ada pidana, saya akan mulai penyidikan itu. Karena duit itu tidak sedikit. Pak Susno, Anda mengatakan bahwa Anda sebenarnya tidak mengenal secara pribadi dengan Anggoro maupun Anggodo. Ya. Tapi banyak pihak yakin bahwa sebenarnya Anda berbohong. Karena Anda mengenal Anggoro, mengenal Anggodo. Apalagi nanti dikaitkan dengan geng Surabaya. Surabaya geng. Ya, tapi sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, saya akan segera lanjutkan. Anda bahkan menugaskan diri Anda sendiri. Ya. Jadi Anda menulis dengan ini perintahkan kepada saudara Susno Duaji, Kabaresskrim gini-gini, tanda tangan, Susno Duaji. Iya, betul. Ini mengapa betul begitu? Logika saya agak rusak ini.
Pak Susno, di tangan saya ada sebuah buku berjudul Bukan Testimoni Susno. Penulisnya adalah Ishari Agus Jaya Munsir. Nah, ini menarik karena banyak sekali hal yang detail tentang kasus Anda dan termasuk testimoni Anda yang beredar itu. Nah, sekarang kita tanya dulu kepada penulisnya nih, kebetulan ada di sini. Bung Ishari, apa yang ingin Anda ungkapkan melalui buku ini? Sebetulnya begini, saya sudah membenci Pak Susno. Membenci Pak Susno? Membenci Pak Susno. Itu kalimat pertama saya di buku itu, saya membenci Pak Susno Duaji. Saya membenci Susno Duaji. Tapi Anda menulis buku tentang Saya menulis bukunya. Berarti buku ini menghantam beliau? Saya harap begitu. Tetapi kemudian kenyataan di lapangan, setelah saya membenci sejak beliau namanya keluar di MK, yang saya sangka Truno 3 itu dia. Ternyata bukan dia Truno 3, dia adalah Tribrata 5. Nah kemudian saya tanya, dia tampil lagi di satu persidangan Antasari, saya lihat ini orang kok nggak ada baik-baiknya. Saya kira setiap kita itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Kok tidak ada? Terus saya telepon beliau, Pak, saya mau ketemu Bapak, tolong lepaskan saya dari perasaan membenci Bapak. Saya tidak kenal Bapak dari awal, dari kecil saya tidak kenal Bapak. Tidak ada dosa yang Bapak buat kepada saya tidak rugi, saya tidak nasabah senturi. Anda nyindir saya ini ya. Jadi saya mau membebaskan diri saya sebetulnya. Jadi filosofi buku ini begini Pak Andi. Iya. Saya ingin mengajak kawan-kawan yang saya ajak membenci Pak Susno. Di dalam kegiatan mana saja, baik di Facebook, saya bilang Pak Susno ini wajahnya kayak setan. Ya, saya bilang ini salah. Tiba-tiba saya merasa saya sudah berdosa sama beliau, tapi bukan kepada beliau, saya nggak kenal. Ini urusan saya, hati saya. Saya ingin membersihkan diri saya bahwa saya tidak boleh membenci orang yang tidak saya kenal, tidak saya mengerti, dan tidak saya tahu. Lalu apa yang Anda tulis di sini? Yang saya tulis adalah semua pengakuan Pak Susno yang juga belum tentu benar nantinya. Tetapi kita sudah membersihkan diri bahwa kita tidak membenci orang tanpa alasan. Ini alasan-alasan di dalamnya Pak. Oke, baik. Tadi disebutkan bahwa dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi waktu itu, pertama nama Anda disebut-sebut, kemudian berulang-ulang ada Truno 3, dan semua orang mengatakan bahwa itu adalah Anda. Tapi belakangan baru ternyata salah, Anda adalah Tribrata 5. Jadi bukan Anda waktu itu. Tapi nama Anda disebut. Berarti sebenarnya Anda juga terlibat di sini. Jadi begini, kenapa nama Susno disebut? Kan ini kan tidak lepas dari dia ngadap ke Bariskrim, si Anggodo ini, adalah atas rekomendasi dari Jampidum dan mantan Jamintel kan. Tentunya yang dia cari counterpartnya itu bukan seorang kepala unit, counterpartnya kan Kabariskrim. Saya terima dengan baik, bahkan saya hidangi kopi, waktu dia minta kopi kan. Kemudian dia disuruh ngadap, cerita kepada saya. Akhirnya saya suruh cari saksi dan saya suruh itu yang namanya siapa, Putra Nepo ngadap juga. Pak Anggodo datang ke Anda untuk apa? Karena tadi disuruh melaporkan bahwa kakaknya yang namanya Anggoro dimintai duit. Nah, dimintai duit untuk kasusnya di KPK. Begitu dengar kasus KPK, langsung saya panggil Direktur 3, yang Truno 3 itu. Ini kasus bidang Anda, di mana saya di luar, silakan diterima. Nah, diterima sehingga dia menjadi tanggung jawab daripada Direktur 3 yang disebut Truno 3 itu. Ke saya selesai. Adapun nama saya disebut dan saya sudah dengar transkrip itu, tidak ada kata-kata rekayasa dari Susno. Tapi dia melaporkan kepada Pak Jamintel atau Jampidum, lupa saya, bahwa Susno itu orang baik, direspon dengan baik katanya. Wah, jadi saya dipuji baik. Ya gimana nggak baik kalau 2 jam yang merespon ke saya kan. Nah, jadi baik. Kemudian satu lagi, geng Surabaya. Nah ini kalau dalam filosofi itu ngambil kesimpulan apa dalam filsafat itu? Anggodo besar di Surabaya, Anggoro Surabaya. Mantan Jamintel dinas di Surabaya. Iya. Mantan Wakajagung dinas di Surabaya. Susno pernah juga di Surabaya. Di Malang, di Madiun, dan di Surabaya. Cocok Kalau begitu, sekali. geng Surabaya bermain gitu kan. Cocok. Saya sampai sekarang percaya itu. Percaya. Nah, kemudian
Nama Susno disebut, tapi tidak pernah dia berbicara langsung dengan Susno. Anda merasa difitnah nggak? Tidak, karena dia bicara dengan itu tentang memuji-muji saya. Jadi saya senang, malah belum sempat saya mengucapkan terima kasih atas pujian. Ya, hal lain yang juga menjadi tanda tanya adalah kepergian Anda ke Singapura, di mana Anda menjelaskan dalam rangka penyelidikan atau penyidikan, saya tidak tahu tingkatnya, penyidikan. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang menugaskan Anda ke Singapura? Saya diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Oleh Pak Kapolri. Lisan atau tertulis? Lisan. Lisan. Anda berangkat ke situ, kemudian dibuat surat perintah saya. Surat perintah itu karena kaitannya dengan pengeluaran duit. Anggarannya anggaran Baris Krim. Sampai di sini stop dulu. Karena Mabes Polri mengatakan bahwa surat itu tidak pernah dibuat oleh Kapolri. Tidak pernah ditandatangani oleh Kapolri. Dan dalam aturan main di kepolisian, semua perwira yang berangkat ke luar negeri atas penugasan resmi harus ditandatangani oleh Kapolri atau Wakapolri. Tapi Anda tidak, Anda bahkan menugaskan diri Anda sendiri. Ya. Jadi Anda menulis dengan ini perintahkan kepada saudara Susno Duaji, Kabar Eskrim gini, tanda tangan, ya. Susno Duaji. Iya, betul. Ini mengapa betul begitu? Logika saya agak rusak ini. Itu yang betul. Kalau misalnya yang tanda tangan Kapolri, yang dipotong anggaran Baris Krim, itu yang salah. Yang betul, di atas itu dasar perintah Kapolri. Kan gitu. Perintah Kapolri tanggal sekian bulan sekian kepada Kabaris Krim. Mata anggaran Baris Krim. Karena di situ pejabat penanggung jawab anggarannya saya. Saya yang harus tanda tangan. Itu lazim itu? Bukan lazim, harus. Karena ke Singapura itu tidak gratis naik SQ. Harus pakai duit dan itu pertanggungjawaban anggaran negara. Harus sesuai dengan sistem anggaran. Anda sebagai anggota polisi datang duduk sebagai saksi di situ, ya. Dan kebetulan berkaitan dengan saat-saat di mana Anda baru saja dicopot. Orang kemudian melihat bahwa ini ada dendam dari Susno Duaji. Pak Susno, saya tetap ingin bertanya, karena ini mewakili apa yang ingin diketahui oleh masyarakat tentang kehadiran Anda sebagai saksi yang meringankan di dalam proses peradilan Antasari. Sebelum Anda jawab, saya pikir kita kembali lihat apa yang terjadi di pengadilan Pak Antasari. Ini dia. Betul Anda masalah-masalah, karena semua publik mengetahui bahwa masalah KPK ini pimpinannya Anda dan Anda yang bertanggung jawab. Tolong Anda tegaskan, betul Anda tidak tahu masalah kasus ini? Oke, saya ralat. Saya bertanggung jawab terhadap Baris Krim. Kemudian ada suatu tugas penyidikan yang ditangani oleh suatu tim, tetapi komando dan pengendaliannya tidak di bawah Baris Krim. Jadi, ini sekaligus saya tegaskan ya, adalah aneh. Saya tidak diberi tugas untuk itu, kemudian saya dituntut mempertanggungjawabkan itu. Ini yang terjadi sekarang ini. Ya, terjadi ini sekarang. Sehingga saya duduk di sini bukan sebagai Kabaris Krim saat ini. Saya dituduh merekayasa, saya bertanggung jawab terhadap penanganan kasus ini. Padahal ini dipimpin oleh satu tim, penyidikannya oleh Direktur 3, makanya dinamakan, dipanggil itu di Anggodo di rekaman itu apa namanya, Truno 3. Saya bukan Truno 3. Di Baris Krim saya adalah Guru 1.
Pak Susno, Ya. siapa yang mengajak Anda untuk menjadi saksi yang meringankan? Begini, saya ralat. Bukan saksi meringankan ya. Jadi pada waktu seseorang dipanggil menjadi saksi, jangan ada kesan ini meringankan, memberatkan, memojokkan, kemudian menggencet ya. Jadi berangkatlah dengan nawaitu menyampaikan kebenaran. Sebelum bersaksi disumpah, kemudian diancam juga dengan hukum positif. Jadi kita tidak perlu berpikir kesaksian ini meringankan si A, B, C, D. Lepas saja sehingga nothing tulus lah gitu. Manakala kita sudah berpikir saya akan meringankan si A, si B, berarti yang 30 juz di atas itu sudah saya hianati. Jadi tidak ada meringankan. Dan juga ini saya minta kepada penegak hukum supaya membalik pemikirannya. Orang yang duduk di depan itu bukanlah orang yang harus dihukum, tetapi adalah orang yang mencari kebenaran dan harus diberi keadilan. Anda boleh berargumentasi seperti itu, tapi kalau kita bicara nuansa yang ada, Ya. pada saat itu kita semua tahu bahwa Pak Antasari seakan-akan berhadapan dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Ya. Dan kemudian Anda sebagai anggota polisi datang duduk sebagai saksi di situ. Ya. Dan kebetulan berkaitan dengan saat-saat di mana Anda baru saja dicopot. Orang kemudian melihat bahwa ini ada dendam dari Susno Duaji, sehingga dia berbalik melawan dan berkhianat terhadap institusi. Ya, itulah anggapan bagi kita yang harus dirubah pola mindset berpikir. Di dalam reformasi, janganlah menganggap terdakwa atau tersangka sebagai musuh. Dia adalah orang yang harus diberi keadilan. Nah, apakah Susno berkhianat? Apakah, maka pertanyaannya saya balik. Seseorang yang menyampaikan kebenaran, apakah dia berkhianat? Kalau kebenaran itu identik dengan pengkhianatan, maka kebenaran tidak boleh tampil di muka bumi ini. Pak Susno, dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa soal pencopotan Anda dari jabatan Kabar Reskrim tidak jadi masalah. Anda sudah biasa. Ya. Tapi soal harga diri Anda tidak bisa biarkan. Nah, harga diri ini apa sih yang disinggung dari Anda sehingga Anda begitu kelihatan marahnya ketika bicara soal harga diri? Ya. Tapi jangan dijawab dulu. Ikuti terus Kick Andy. Pernah ada kecurigaan nggak bahwa memang suami terima 10 miliar tapi nggak lapor istri? Ya, Pak Susno, dalam beberapa kesempatan Anda kan mengatakan bahwa dicopot dari jabatan itu hal biasa dan Anda bisa menerima. Tetapi kalau sudah menyangkut harga diri, Anda bilang itu harus dibela sampai titik darah penghabisan. Ya. Pertanyaannya apa yang membuat harga diri Anda tersinggung? Ya, jadi begini, pengalaman dicopot itu bukan baru pertama. Jadi kalau orang katakan Susno ini kecewa nggak jadi Wakapolri ya, saya katakan kalau diangkat jadi Wakapolri pun akan saya tolak. Kenapa? Timingnya tidak tepat. Kenapa? Karena saya ingin menjadi Wakapolri atau Kabarisskrim atau apapun jabatan saya yang legitimit, yang diakui oleh rakyat. Kalau tidak diakui percuma. Kemarin saya dicopot jabatan. Hampir 2 bulan. Tak ada saya persoalkan. Nah kemudian juga dicopot saya tidak masalah, gaji tidak masalah. Kemudian didiamkan juga saya tidak akan permasalahkan. Nah saat saya bersaksi di persidangan Pak Antasari, saya tidak ada pikiran apa-apa. Saya mau ke kantor lagi naik mobil. Istri saya telepon. Loh itu kok Mabes mengatakan akan diirwasumkan, akan dipropamkan, bahkan ancamannya akan dipecat. Lantas saya kumpulkan anak istri, ini sudah keterlaluan. Saya dipecat, diapakan siap, tetapi kalau sudah saya menyampaikan sebuah kebenaran, kemudian
saya akan dipecat dan sebagainya, ini harga diri. Lalu perjuangan Anda untuk mengembalikan harga diri ini apa? Apakah Anda akan melalui jalur hukum nanti misalnya? Oh tidak, kalau saya jalur hukum nanti dikira bahwa Susno ini ngejar jadi Kabariskrem lagi. Oh tidak, saya begini ingin menunjukkan bahwa yang saya sampaikan adalah suatu kebenaran. Dan saya ingin mengatakan juga, jangan takut hilang pangkat jabatan. Pangkat jabatan hilang itu bersyukur. Mengapa? Satu pintu dosa telah Anda tutup. Menarik juga karena waktu itu Pak Buyung Nasution atau Bang Buyung itu bahkan orang yang paling keras mendesak Anda untuk dinonaktifkan, diskors, diminggirkan dulu. Menarik juga melihat tanggapan Buyung Nasution sekarang dan nanti Anda komentari. Ini dia pernyataan dari Buyung Nasution. Kalau waktu itu kita lihat kan Bang Buyung begitu kerasnya pada Anda. Nah, apa yang Anda rasakan pada saat waktu itu Anda diminta atau dipaksa mundur? Ya, dia dipaksa mundur, saya bilang Bang Buyung ini kan sahabat saya dalam buat undang-undang kan. Saya tunjukkan perlawanan, saya tidak mundur gitu. Saya ingin kesal, kemudian dia akan mundur, saya bilang mundurlah. Ternyata dia nggak mundur juga kan. Kemudian mungkin dia tidak mundur karena pernyataan atasan saya sudah mundur. Setelah saya bersaksi, saya datangi dia, ketemu kan. Bang Buyung, saya bilang, abang hebat, tetapi tidak cermat. Tidak bisa membaca 3 sinyal yang saya lempar. Apa itu 3 sinyal? Sinyal pertama, saya bilang, saya diperintahkan mundur, kemudian saya tidak mundur-mundur. Kemudian saya diinformasikan sebagai orang kuat, gitu kan. Yang kedua, saya bilang, pada waktu penyidik dipanggil, diperiksa, Susno Duaji yang paling abang cari-cari tidak hadir. Tetapi tak ada satu pertanyaan pun dari abang, kenapa Susno Sesetan itu gak hadir? Kenapa waktu itu Anda tidak hadir? Ya, karena saya memang bukan penyidiknya kan, saya tidak mau hadir. Signal yang ketiga, saya bilang saya berikan kepada abang. Saya katakan bahwa waktu saya menghadap diperiksa, karena saya tidak hadir yang pertama, saya diperiksa kedua, pembukaan dari saya, walaupun saya tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini, saya akan memberi keterangan sepanjang yang saya ketahui. Kata walaupun 2 kali saya bilang, tapi abang dibalik menjadi Susno sudah jadi setan, tukang rekayasa, melepas tanggung jawab. Kan redaksinya jadi berbeda, jadi makin cepat dan makin hebat saya didesak. Tapi saya bilang, kita ketemu ini saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Ternyata abang tahu saya sudah capek kerja, disuruh istirahat, tapi tetap menerima gaji. Nah, gitu. Baik. Itu situasi dan perasaan yang Anda rasakan. Tapi saya ingin tahu juga perasaan keluarga nih. Kebetulan ada Ibu Herawati ya, istri dari Pak Susno di sini. Nah, pada saat-saat Pak Susno mendapat tekanan hebat, apa yang Anda rasakan? Pak Indi, istri mana sih yang tidak sedih, tidak nangis selama
suami dihujat di muka umum, ya. Setelah itu lebih terpukul lagi setelah suami dicopot dari jabatan. Tapi saya percaya dan saya harus kuat. Saya percaya pada suami saya yang telah menyertakan apa adanya dan sejujur-jujurnya. Kalau kita lihat pada saat-saat seperti itu, ketika Pak Susno menjadi musuh publik, ya public enemy, itu kan gambar-gambar Pak Susno dengan tadi ya, dikasih tanduk, dikasih taring lah, kemudian macam-macam. Anda nonton nggak televisi atau baca koran nggak? Selama suami saya dimuat di media yang selalu namanya disudutkan, saya kalau ada wawancara masalah suami saya, selalu saya matikan. TV-nya saya matikan, saya tidak melihat. Karena saya kalau melihat tidak sampai hati. Karena suami saya apakah seburuk itu yang apa yang diberitakan di media. Karena selama ini saya percaya sama suami saya bahwa suami saya tidak pernah melakukan seperti itu. Sebagai istri, apa nasihat Anda waktu itu pada suami? Saya bilang sama suami kalau misalnya semuanya itu apa yang dilakukan oleh suami saya itu benar, ya saya harus mensupportnya. Bahwa itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Supaya semua tahu bahwa apa yang dikerjakan suami saya itu, ya itulah. Pernah ada kecurigaan nggak bahwa memang suami terima 10 miliar tapi nggak lapor istri? Itulah Bang Andi ya, itulah Pak Andi yang membuat saya, aduh sakit ya, sakit sekali itu ya Andi ya. Makanya saya selama suami saya dihujat di media dan di semua TV memberitakan suami saya malu dan saya takut untuk keluar rumah, menemuin temen juga rasanya gimana. Karena apa, pasti nanti orang bilang ini loh istrinya Susno yang suaminya nerima uang sekian miliar, padahal Pak Endi ya, apa yang diceritakan sama suami saya tidak seperti itu gitu. Tapi kenapa kok di media diberitakan seperti itu? Gitu. Itu yang membuat saya tertarik. Anda menyesal nggak kawin sama Pak Sus? Tidak Pak Endi. Tidak Pak? Enggak. Jadi sampai sekarang pun Anda tidak menyesal ya? Enggak menyesal. Baik. Insya Allah. Iya, nah Pak Susno. Banyak orang nggak percaya ya, Anda ini kan bukan malaikat. Ya. Anda manusia biasa. Ya. Sehingga orang akan bilang, apa iya Susno ini bersih? Nggak mungkin. Ya. Dengan jabatan, posisi Anda, pangkat Anda, ya, Anda tentu bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ya. Seberapa bersihnya Anda? Kalau bersih silakan masyarakat yang menilai. Pertanyaan ini yang saya tunggu. Dan setiap saya berbicara masalah korupsi, setiap saya berbicara masalah clean government, good government, jujur, saya suruh mahasiswa, termasuk kemarin di Malang, saya bilang untuk penanya pertama, saya buatkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Bapak berani tampil di sini, gaji Bapak berapa? Itu. Nah, gaji Anda berapa? Saya jawab gaji saya dalam keadaan normal itu kan 11,7 juta ya kalau nggak salah. Karena istri yang terima nggak pernah lapor dia habis apa enggak. Kemudian sekarang ini karena tidak ada jabatan 4, sekian gitu ya. Iya. Kalau orang bisa berbicara jujur, tidak akan cukup. Kemudian bagaimana untuk mencukupi gaji? Manusia diberi modal oleh Tuhan. Yaitu di mana modalnya? Di antara 2 telinga. Nah, kemudian itulah yang saya gunakan. Salahkah saya kalau saya berusaha, kemudian nama saya tidak masuk di situ, tidak bekerja di polisi, perusahaan kami ini, kemudian pajak bayar, zakat
Mall juga bayar 2,5%. Usaha apa sih ini? Nah ini kita berusaha di bidang, kan saya ini kan orang petani ya, mendagangkan bangsanya kopi kalau sudah musim kopi. Selain itu kita juga pasir besi ya. Kemudian Tapi juga, ini tidak ada urusan dengan jabatan Anda? Tidak ada. Kemudian dari trading di bidang batubara. Dan inilah yang menghidupi saya jauh melebihi. Ini berarti di luar jam kerja Anda ini Bukan ngobyak di luar ya? jam kerja, tidak. Saya tidak pernah menggunakan itu, saya hanya dilapori saja hasilnya berapa, kemudian kapan baginya. Oh, Anda tidak ikut terlibat sehari-hari dalam operasional? Tidak. Nah, kalau boleh tahu berapa sih kekayaan Anda sekarang? Ya banyak. Gitu. Ya harus jujur dong. Tapi semua itu diperoleh secara halal? Oh, lebih dari halal. Baik, Pak Susno, tadi Anda katakan bahwa akibat dari kejadian yang menimpa Anda, yang menjadi korban selain Anda tentu keluarga. Ya. Dan anak-anak tadi bahkan keluar dari pekerjaan ya? Ya. Baik, sebelum saya tanya lebih lanjut, kita simak pernyataan dari keluarga Susno Duaji. Setelah berbagai desakan terjadi, akhirnya 24 November 2009, Mabes Polri secara resmi mengumumkan pencopotan Komjen Polisi Susno Duaji dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim. Susno kemudian menempati posisi Pati Nonjob di Mabes Polri. Dan untuk jabatan Kabareskrim selanjutnya dipegang oleh Irjen Polisi Ito Sumardi Juni Sanyoto. Lantas apa kegiatan Jenderal Bintang 3 itu? Ditemui di rumahnya, Susno sedang sibuk dengan laptopnya. Katanya, ia sedang mempersiapkan sebuah buku baru. Kegiatan lainnya dia isi dengan membaca buku, berolahraga, berkumpul dengan keluarga, dan momong cucu. Soal suap, dana Century, hingga soal rekayasa kasus, ternyata tak hanya menyebabkan Susno kehilangan jabatannya. Dua putrinya pun terimbas hal yang sama. Jika Susno dicopot jabatannya, maka dua putrinya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya akibat tak tahan dengan pemberitaan buruk tentang sang ayah. Iya, waktu itu akhir tahun kemarin kan berapa bulan papa jadi pusat perhatian kan, pusat perhatian orang-orang. Ya kita juga otomatis kita sebagai keluarga juga disorot juga, dan itu ngebikin kita tuh jadi agak-agak gimana gitu di pergaulan. Jadi ya udahlah, saya mutusin keluar. Kalau iya ada beberapa faktor, dan itu juga termasuk salah satu faktor. Karena saya keluar sekitar bulan September akhir, dan itu tuh pemberitaan sudah mulai hangat-hangatnya. Tapi sih saya untuk alasan resign sih untuk ke bos sih nggak seperti itu. Iya. Jadi bagaimana perasaan dan reaksi Anda ketika tahu bahwa anak-anak Anda akhirnya harus keluar dari pekerjaan karena tidak sanggup menahan perasaan mereka ketika mengetahui ayahnya dijadikan bulan-bulanan, dihujat, kemudian tentu banyak pertanyaan dari teman-teman mereka. Ya, saya pertama katakan mereka bahwa anak saya sama istri sama mantu saya kumpulkan termasuk cucu. Papamu ini sejak dinas di polisi berupaya mematuhi nasihat dari almarhum ibu saya. Jangan 1 sen pun kau besarkan anakmu dengan uang haram. Dan itu saya lakukan. Nah jadi mereka menanggung merasa malu, tapi ini tidak bisa kamu jelaskan kepada teman-temanmu di kantor bahwa bapakmu tidak korupsi. Sulit. Biar waktu yang akan membuktikan. Pak Susno, apapun juga kan ada ancaman terhadap Anda melalui SMS terhadap Anda pribadi, terhadap cucu ya. Artinya seakan-akan Anda akan dihabisi. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi seberapa takutnya Anda pada ancaman semacam ini? Saya tidak takut sama sekali. Saya katakan pertama kenapa saya tidak takut. Bahwa yang melindungi kita ini Tuhan, Allah. Kalau saya mau mati, mati dia. Masa takut dengan diancam begitu? Toh saya sudah biasa diancam.
Tapi apakah ancaman itu menurut Anda serius? Saya yakin tidak serius. Kenapa? Kalau saya dihabisi, itu dalam teori kepolisian, itu akan memancing saya bisa jadi martir nanti kan. Ya, saya lagi tidak disenangi orang, kemudian suatu saat saya habis, ya sudah bisa diduga orang. Kosnya terlalu tinggi. Ya, maka saya senanglah pergi kemana-mana malah sama tidak takut. Gitu. Ya. Anda pernah nggak merasa menyesal menjadi polisi setelah semua kasus ini? Bukan merasa menyesal jadi polisi. Saya sangat cinta kepada polisi, saya sangat cinta kepada pimpinan polisi. Yang saya menyesal kepada perilaku beberapa elit polisi yang tidak mau berubah. Itu yang saya sesalkan. Pertanyaan terakhir, apa hikmah yang bisa Anda petik di balik semua peristiwa yang menimpa Anda ini? Hikmah yang saya petik pertama, saya tambah yakin akan kebenaran yang dijanjikan oleh Allah bahwa jangan takut untuk menyampaikan suatu kebenaran dan kelak kebenaran itu akan keluar. Baik, kita berikan plus untuk Pak Susno. Terima kasih Pak Susno. Pak Andi, terima kasih. Sudah mau tampil di acara Kick Andy. Dan sebelum saya akhiri, bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini terlambat untuk tahu apa saja yang diperbincangkan antara saya dan Pak Susno, Anda bisa mengikuti Media Indonesia Minggu. Dan bagi Anda yang juga ingin mengikuti dialog-dialog interaktif saya di radio, Anda bisa mengikuti di Delta FM 99,1 di Jakarta setiap hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Dan di ujung ini saya akan membagikan sebuah buku, judulnya Bukan Testimoni Susno, terbitan Gramedia. Buku ini segera akan diluncurkan. Jadi kali ini sengaja dicetak khusus bagi kita semua yang ada di ruangan ini. Bagi Anda yang berada di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui kickandy.com. Jadi Anda bisa mengakses kickandy.com dan mendapatkan buku ini secara gratis. Akhirnya semoga perbincangan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.